Rohmat Munandar dan istrinya, Yuli Khotimah, mengucap syukur bisa segera mewujudkan mimpinya menunaikan ibadah haji. Rohmat, warga Jalan Cupat Kulon Makam, Kenjeran, Surabaya ini mengaku sudah menabung selama 13 tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci dari hasil usahanya sebagai tukang pijat. Punya cita-cita haji, itu punya hajat, ingin keinginan haji, malah alhamdulillah rezekinya itu tambah dikasih lancar sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Daftar tahun 2012 bulan Mei. Jelang keberangkatan ke Tanah Suci bersama istrinya, Rohmat mengaku sudah mempersiapkan fisik dan mental untuk menunaikan ibadah haji. Persiapan saya satu ya fisik, dan juga masalah tentang iman dan takwa yang saya utamakan itu. Kalau iman dan takwanya kurang, fisiknya pun juga akan kurang, kan gitu mungkin. Pasangan suami istri warga Surabaya, Jawa Timur ini akan berangkat ke Tanah Suci pada 7 Mei mendatang melalui embarkasi Surabaya. Rohmat berharap ibadah hajinya berjalan lancar dan mendapat berkah untuk keluarganya. Mahendra Tri Ginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto meresmikan terminal khusus umroh dan haji di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu siang. Terminal khusus umroh dan haji ini memaksimalkan fasilitas bagi jemaah haji dan umroh Indonesia. Presiden Prabowo menyebut terminal khusus umroh dan haji di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta punya fasilitas yang modern dan juga nyaman bagi jemaah. Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta bisa menampung hingga 94 juta orang per tahunnya. Saat peresmian, Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Gubernur Banten beserta Forkopimda Provinsi Banten, Wali Kota Tangerang. Usai meresmikan terminal khusus haji dan umroh, Presiden Prabowo Subianto menyapa jemaah calon haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci, saudara. 6 kelompok terbang jemaah haji diberangkatkan pada Minggu siang berasal dari berbagai daerah, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan juga Banten. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan jemaah haji dan juga umroh asal Indonesia merupakan jemaat terbesar di dunia. Dan pemerintah sudah menurunkan biaya haji sebesar 4 juta rupiah yang sudah dinikmati oleh 203.000 jemaah haji tahun ini. Saudara, Presiden Prabowo Subianto pun memastikan biaya haji bagi jemaah Indonesia bisa diturunkan lagi. Sebelumnya, biaya haji bagi jemaah Indonesia ini sudah diturunkan hingga 4 juta rupiah. Prabowo berjanji akan menemui pemerintah Arab Saudi untuk pembangunan Kampung Indonesia sebagai salah satu langkah penurunan biaya haji bagi jemaah Indonesia. Sama semua pihak, Menteri Agama, Kepala Badan Haji, semuanya kita sedang mencari yang paling mungkin kita turun lagi. Kita akan berangkat ke Arab Saudi, saya sudah minta waktu, akan jumpa dengan pemerintah, dengan pemimpin Arab Saudi. Kita berniat membangun perkampungan Indonesia, nanti penerbangan juga kita akan bikin efisien semuanya. Di mana yang bisa kita kurangi biaya, kita harus lakukan. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, saudara, telah menandatangani nota kesepahaman terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, saudara. Total kuota haji Indonesia yang berangkat pada tahun 2025 sebanyak 221.000 jemaah. Dari total tersebut, jumlah kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah. Sementara itu, haji khusus sebanyak 17.680 jemaah. Pada penyelenggaraan musim haji 2025, Kementerian Agama berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima pada jemaah haji sejak keberangkatan. Lalu langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama untuk meningkatkan layanan?
Kita akan membahasnya dengan anggota Komisi 8 DPR fraksi PDI Perjuangan, Mbak Sely Gantina yang telah bergabung bersama kami, dan kami juga masih mencoba untuk menghubungi Direktur Layanan, sudah terhubung dengan Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama, sudah bergabung bersama kami, Pak Mukhlis Hanafi. Selamat petang, Pak Mukhlis. Selamat petang, Mbak Sely. Selamat sore, Mas Yasin. Ya, saya ke Pak Mukhlis dulu. Pak Mukhlis, ini realisasinya akan seperti apa ini? Memberikan layanan prima bagi jemaah haji tahun ini, kita berkaca dengan evaluasi tahun lalu tentunya. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, bahwa tahun ini pemerintah berhasil menurunkan ya biaya penyelenggaraan ibadah haji, terutama yang dibayarkan oleh jamaah, tetapi dengan komitmen bahwa layanan yang diberikan itu tetap baik, tetap prima. Inilah komitmen kami, dan alhamdulillah sampai saat ini segala persiapan layanan di Arab Saudi telah mencapai 100%, dan sebagian jamaah kita sekarang juga sudah menikmati layanan tersebut ya, di mana per hari ini tanggal 4 Mei, hari keempat masa operasional haji, itu sudah ada 42 kloter yang tiba di Arab Saudi ya. Ada sekitar 16.344 jamaah yang sudah berada di Arab Saudi, sekitar 8,04% ya. Dan hari ini itu akan terbang 21 kloter, kira-kira 8 ribuan jamaah ya. Dan alhamdulillah sejauh ini, sejak kedatangan jamaah haji di Arab Saudi tanggal 2 Mei yang lalu, sejumlah layanan yang terkait dengan akomodasi di Madinah, transportasi, konsumsi, itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Kalaupun ada masalah sedikit, berhasil kita komunikasikan karena persoalan haji ini lintas negara, sehingga kita juga berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi. Baik, jauh Pak ini Mukhlis, persiapan itu sudah cukup. Kalau kita lihat, kalau berevaluasi dari penyelenggaraan haji tahun lalu, yang menjadi beberapa evaluasinya adalah tenda yang ada di Mina, tenda yang ada di Arafah, jumlah kapasitasnya yang akhirnya membludak di sana, kemudian soal makanan, hal-hal apa saja yang akhirnya sudah diperbaiki sehingga masalah tersebut tidak terulang lagi di tahun ini? Memang betul, persoalan paling krusial itu ada di Arafah, Muzdalifah, Mina ya. Oleh karenanya sejak dini kita sudah mengantisipasi, belajar dari tahun-tahun lalu, terutama untuk mengurai kepadatan yang ada di Muzdalifah, mengurai kepadatan yang ada di Mina, bagaimana haji yang kita berikan layanan itu tetap ramah lansia. Maka sejak dini kami sudah menerbitkan keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh nomor 137 tahun 2025 tentang petunjuk pelaksanaan layanan khusus jamaah Indonesia pada fase Armusda. Di situ ada 3 program yang kita tawarkan. Yang pertama adalah murur. Jadi untuk mempercepat pergerakan dan menghindari kepadatan di Muzdalifah, 51.000 jamaah atau sekitar 25% itu akan dimururkan. Hanya melintas saja di Muzdalifah. Dia tidak turun langsung ke Mina. Begitu juga nanti di Mina ada 95 kloter, sekitar 37.497 jamaah yang akan ditanazulkan dari tenda-tenda mereka di Mina. Artinya mereka tidak menggunakan hak tenda mereka di Mina dan kembali ke hotel, dan di hotel yang dekat dengan jamarat mereka akan mendapatkan layanan kesehatan, layanan akomodasi, dan layanan konsumsi kita siapkan. Baik, Pak Mukhlis, kemudian hari ini kita sama-sama menyaksikan Presiden Prabowo Subianto meresmikan terminal khusus umroh dan haji. Apa dampak langsungnya, apa yang bisa dirasakan langsung oleh jemaah haji yang berangkat tahun ini? Untuk jemaah haji, terutama yang melalui Bandara Cengkareng ya, sejak beberapa tahun terakhir ini memang telah menikmati fasilitas layanan fast track ya yang disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi atau Maksarud, sehingga proses mereka di Bandara Cengkareng, begitu juga yang ada di Surabaya dan di Solo, itu bisa lebih cepat ya. Mereka tidak perlu menunggu lama untuk proses imigrasinya. Bahkan nanti saat tiba di Bandara Madinah atau Jeddah pun sudah bisa langsung karena sudah diselesaikan oleh pihak otoritas Saudi di Bandara Cengkareng dan Surabaya serta Solo itu. Baik. Jadi harapannya memang lebih memberikan kemudahan ya kepada
jemaah haji, termasuk juga ke depannya untuk jemaah umroh. Memberikan kemudahan untuk jemaah haji. Saya ke Mbak Seli, pengawasannya seperti apa sehingga betul-betul tadi seperti yang disampaikan pelayanan haji prima tahun ini bisa terrealisasi? Pengawasan dari DPR tentu saja dari mulai sebelum pemberangkatan, kemudian saat pemberangkatan, kemudian saat kita berada di Mekah, di Madinah, termasuk puncak haji itu ada di Al-Musna, Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan terakhir adalah pasca kepulangan. Dan tentu DPR kita dibagi menjadi dua gelombang, atau ada dua kelompok, yaitu kelompok yang memang berangkat di awal, selisih 3 hari, yang fokus untuk memperhatikan pada saat kondisi jamaah sudah masuk di Mekah. Dan tentu saja kami juga mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama, karena hari ini Kementerian Agama adalah pelaksana ibadah haji yang terakhir atau yang wada ya, karena tahun depan sudah dilakukan oleh Badan Penyelenggara Haji. Kami tentu berharap bahwa apa yang menjadi catatan Pansus Hak Angket Haji tahun lalu, tahun 2024, bisa direalisasikan terutama dari sisi pelayanan oleh Kementerian Agama. Kalau tadi ditanyakan bagaimana transportasi, kita mengalami delay berkali-kali sehingga mengganggu pada perputaran perjalanan para jamaah, baik itu pada saat mereka datang maupun kepulangan, sehingga di tahun lalu dari unsur ibadah saja para jamaah tidak bisa melaksanakan yang namanya arba'in di Madinah selama 8 sampai dengan 9 hari. Nah, tentu catatan ini sangat penting, jangan sampai pelayanan mengganggu ibadah mereka. Kalau hanya untuk fasilitas yang menyangkut dengan konsumsi, transportasi, kita masih bisa mengevaluasi. Dan hari ini juga saya mendapatkan informasi bahwa pemerintah Indonesia dalam artian Kementerian Agama sudah melakukan kerjasama dengan 8 syarikah atau 8 perusahaan yang akan melayani para jamaah Indonesia yang sebanyak 221.000 atau untuk regulernya 203.000. Kalau tahun lalu hanya ditangani oleh 2 syarikah, bahkan ada 1 syarikah yang tentu saja menjadi pelayanannya tidak maksimal, karena kami mengetahui untuk melayani 100.000 jamaah itu kan butuh personil yang sangat banyak. Dan saya juga harus menyampaikan kepada Kementerian Agama berikutnya bahwa masalah pembiayaan haji yang hari ini sedang dibahas pun tidak boleh luput. Kalau tadi Pak Presiden menyampaikan sudah ada kerjasama untuk membangun kampung haji di Saudi, dan diberikan fasilitas sana sebesar 50 hektar dan konsensus 100 tahun, tentu ini menjadi bagian yang harus dipikirkan secara matang agar ke depan kalau itu bisa dilaksanakan, maka BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan BIPIH, biaya perjalanan ibadah haji jamaah, harus bisa berkurang. Bisa dikurang lagi ya, karena salah satu solusi yang ditawarkan agar biaya haji ini bisa diturunkan adalah melobi pemerintah Arab Saudi untuk membangun perkampungan haji kecil di sana. Sebenarnya ini kan sudah lama isu ini mencuat, tapi informasinya kendalanya adalah bagaimana regulasi ataupun lobby-lobby dengan Arab Saudi. Ini update-nya seperti apa? Ya, saya mengakui bahwa ada kesusahan dari pemerintah Indonesia untuk bisa melakukan lobby, karena regulasi yang hari ini yang kita pergunakan ada 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, yang membatasi kepada BPKH selaku Badan Pengelola Keuangan Haji untuk bisa melakukan investasi langsung di Saudi Arabia. Tentu ini akan menjadi beban kepada para jamaah. Pada saat kita penetapan BPIH dan BIPIH setiap tahun, kita mengetahui bahwa untuk penetapan BIPIH itu kan bukan ditentukan oleh rupiah, tetapi ditentukan oleh kurs dolar maupun SAR atau real. Dan setiap tahun pasti angka dolar ini akan berfluktuatif, artinya akan naik terus. Nah, kalau kita menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji dari sisi akomodasi penginapan saja, penginapan kalau setiap tahun kita kontraknya hanya 1 tahun, tentu ini akan membebani para jamaah, karena tahun depan harganya pasti akan berubah. Betul. Tapi kalau ternyata kita bisa melakukan investasi dalam bentuk kontrak maktab atau hotel untuk Indonesia selama 5 sampai dengan 10 tahun, pada saat musim haji bisa dipergunakan oleh para jamaah kita, pada saat tidak musim haji bisa dipergunakan oleh jamaah umroh, tentu akan mengurangi biaya yang dibebankan kepada para jamaah. Kalau memang perkampungan kecil ini akan terrealisasi begitu. Nah, kalau tidak terrealisasi, apakah memungkinkan apa yang tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto akan menurunkan lagi biaya haji tahun depan yang sudah turun 4 juta ini bisa terlaksana,
Mbak Sally? Insya Allah bisa, karena memang kemarin sebetulnya pada saat kita menetapkan biaya perjalanan ibadah haji BP yang ditetapkan kepada para jamaah sangat memungkinkan untuk kita melakukan pengurangan kembali, tetapi kan waktu yang sangat terbatas sehingga diputuskan di angka 89 juta turun 4 juta ya, karena tahun sebelumnya BPIH itu di angka 93.400.000. Nah, kami melihat bahwa komunikasi dan efisiensi yang dilakukan oleh kita, baik itu DPR maupun Kementerian Agama belum maksimal, terutama saat kita berkolaborasi dengan kementerian lembaga yang memang ikut menjadi penyelenggara ibadah haji. Contoh di perhubungan, kita ada 3 maskapai, ada Saudi Arabia, ada Garuda, dan Lion Air. Pada saat kita menetapkan biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang harus dilakukan pelunasan oleh para jamaah, salah satu komponen terbesar adalah komponen penerbangan. Nah, komponen penerbangan ini dibayar full oleh para jamaah, sehingga setiap embarkasi, baik itu dari Aceh sampai dengan yang paling terakhir Banjarmasin dan Makassar, biayanya akan berbeda-beda. Kita menetapkannya sama, ada pengurangan, tetapi pada saat sudah terimplementasikan dalam bentuk Perpres, seolah-olah turun, tetapi buktinya di tahun 2025, biaya perjalanan ibadah haji yang harus dilakukan pelunasan oleh jemaah masih ada 7 embarkasi yang ternyata naik, bukan turun. Gitu. Itu soal penerbangan begitu, ini bisa kita kontrol karena ini ada di dalam negeri begitu. Tapi bagaimana dengan yang ada di Arab Saudi, karena soal tenda kemudian lokasi ini kan semuanya kerjasama dengan Arab Saudi yang tentu butuh lobby-lobby begitu. Betul, kaitan dengan tenda dan lokasi ini kan menyangkut dengan masyair pada saat puncak haji, dan memang penyelenggaranya adalah pemerintah Saudi Arabia. Tetapi komponen terbesar itu justru bukan cuma masyair, tetapi adalah pada saat mereka ada 42 hari di luar puncak haji itu hanya 5 hari. Sisanya baik itu di Mekah dan maupun Madinah, kita kan menyewa beberapa hotel yang ada di sekitar Mekah, yang paling jauh itu jaraknya mungkin sekitar 4 km, sementara di Madinah yang paling jauh itu jaraknya 1 km. Nah, setiap tahun kita selalu melakukan kontrak yang harganya selalu berbeda-beda. Nah, kalau tahun depan dengan perubahan undang-undang pengelolaan keuangan haji dan penyelenggaraan ibadah haji itu mudah-mudahan tahun ini ini sudah kita selesaikan, mungkin sekitar bulan September atau bulan Oktober, maka pemerintah Indonesia bisa melakukan investasi di mana mungkin nanti untuk penginapan kita bisa kontraknya untuk 10 tahun sampai dengan 20 tahun. Oke, jadi jangka panjang begitu ya. Tentu saja harapannya, karena kekhawatirannya jangan sampai biaya haji diturunkan, fasilitasnya malah terganggu begitu, sehingga berdampak pada ibadah haji. Semoga ini tidak terjadi dan kita harapkan penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan lancar ya. Terima kasih anggota Komisi 8 fraksi DPR dari fraksi PDIP, Mbak Sally, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang, dan tadi sebelumnya ada Pak Mukhlis Hanafi dari Direktur Layanan Haji Luar Negeri yang juga telah memberikan informasinya di Kompas Petang. Salam sehat Mbak Sally. Salam sehat semua. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang telah melaporkan tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya harus memproses setiap laporan tanpa ada perlakuan istimewa terhadap siapapun. Perlakuan secara profesional, transparan, dan juga akuntabel akan jadi ujian kepolisian. Ulasannya dalam catatan Kompas. Usai jeda. Tudingan ijazah Jokowi berlanjut ke ranah hukum. Benarkah isu ijazah Jokowi dipelihara dengan alasan politis? Sejak kami lahir, kami tidak ada WC sampai sekarang. Kami sulit untuk buang air besar. Sebagai salah satu provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi, sanitasi buruk jadi masalah pelik di Nusa Tenggara Timur. Anak-anak, kelompok paling terdampak. 60 menit Special Report, Minggu 4 Mei, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saya Safira, Kapten kesebelasan sepak bola wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus